Bab 326 Perburuan Harta Karun di Gudang Farmasi 1. Shen Yanxiao hampir lupa bahwa ada puluhan ribu jenis tanaman obat di seluruh gudang farmasi. Ingin memeriksa ramuan ini satu persatu, dia takut tidak akan mungkin kecuali diberi waktu 10 hari atau setengah bulan. Namun Shen Yanxiao hanya punya waktu 1 sore. Sebelum matahari terbenam, ia harus mencari tanaman obat yang dibutuhkannya lalu meninggalkan gudang. Jika tidak, sama saja dengan secara otomatis melepaskan kesempatan tersebut. Ouyang Huanyu benar-benar rubah tua. Ada banyak tanaman obat di sini, tetapi dia hanya punya waktu 1 sore untuk memilih tanaman obat. Tidak akan mudah untuk memilih tanaman obat yang benar-benar bagus dari begitu banyak tanaman obat. Shen Yanxiao menyapu pandangannya ke seluruh gudang obat. Meskipun hadiah ini sangat besar, memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menemukan tanaman obat terbaik tidaklah mudah. Pintu di belakang Shen Yanxiao tertutup perlahan saat dia melangkah masuk. Sekarang dia sendirian di seluruh gudang farmasi. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, mata besar Shen Yanxiao bergeser, dan dia segera memanggil burung vermilion. Vermilion bird yang sudah cukup lama terkurung di dalam akhirnya keluar dan ia pun langsung mencibirkan mulut kecilnya. Apakah kau ingin mencekikku? Sejak awal Shen Yanxiao masuk sekolah, ia hanya dilepaskan pada saat ujian kelas kolektif. Sisa waktunya, ia dijejalkan ke dalam tubuh Shen Yanxiao. Vermilion bird menyesalinya sekarang. Bagaimana ia bisa menemukan guru seperti itu yang mengurungnya sepanjang hari? Itu benar-benar membuatnya sangat tertekan. Berpikir ke masa lalu, tuan manakah yang tidak memamerkannya di depan orang-orang tepat setelah penandatanganan kontrak, menerima penyembahan dunia. Hanya bocah nakal ini, Shen Yanxiao. Dia tidak hanya tidak memberinya kesempatan untuk muncul, tetapi dia juga menindasnya berulang kali. Shen Yanxiao terkekeh dan menyodok kepala kecil vermilion bird, binatang mitologi keluargaku tidak serapuh itu. Kali ini, aku memanggilmu karena ada hal yang ingin aku bantu. Tangan vermilion bird terlipat di dadanya. Dia melirik Shen Yanxiao dengan tidak nyaman, namun, dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri karena kata-katanya. Lihat itu, benar saja, gadis kecil ini masih memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuannya. Bagaimanapun, manusia mungil ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi sudah sewajarnya jika ia meminta pertolongan padanya, sang binatang mitologi yang agung. Burung vermilion yang sombong itu sangat bangga pada dirinya sendiri karena Shen Yanxiao mencari bantuannya, tetapi sedetik kemudian, dia tidak akan sebangga itu lagi. Kekuatanmu sebagai binatang mitologi tidak terbatas, jadi aku akan menyusahkanmu untuk membantuku menemukan ramuan obat khusus di sini. Kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Mata vermilion tiba-tiba terbuka lebar. Kau ingin aku mencarikan ramuan obat untukmu. Burung vermilion melotot ke arah Shen Yanxiao. Ia tidak dapat mempercayainya. Tidak ada perkelahian, tidak ada konfrontasi, tidak ada pertempuran sengit yang penuh gairah. Orang ini sebenarnya meminta binatang mitologi yang bermartabat untuk mencarikan beberapa ramuan yang rusak untuknya. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Shen Yanxiao tidak menyadari kemarahan vermilion bird karena dia masih tersenyum seperti bunga. Melihat wajah Shen Yanxiao yang sangat terbelakang, vermilion bird hanya memalingkan kepalanya dan mendengus dingin, aku tidak mau. Dia adalah binatang mitologi, bukan pembantunya. Binatang mitologi juga punya harga diri. Dia tidak boleh melakukan hal seperti ini. Shen Yanxiao menatap wajah burung vermilion yang sombong dan angkuh. Dia sedikit mengangkat alisnya dan berkata, jangan bilang kalau binatang mitologi burung vermilion bahkan tidak mengenali tanaman obat. Kemudian dia menambahkan dengan nada agak menghina. Sepertinya aku melebih-lebihkan kekuatanmu. Kupikir binatang mitologi itu maha kuasa, tapi ternyata kau bahkan tidak bisa mengenali beberapa tanaman obat. Mulut burung vermilion berkedut sedikit sambil menatap Shen Yanxiao dengan marah, dia berkata. Bab 327 Perburuan Harta Karun di Gudang Farmasi 2. Beraninya kau meremehkanku. Siapa bilang aku tidak bisa mengenali tanaman obat? Ku beritahu, tanaman obat ini bahkan tidak bisa masuk ke mataku yang tajam. Jamur reishi atau tanaman teratai salju. Tanaman obat yang berharga ini di mata manusiamu hanyalah camilan yang kumakan. Itu keterlaluan. Manusia kecil ini tidak hanya menyiksanya, dia bahkan berani mempertanyakan kekuatannya. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Jika hanya mencari tanaman obat,
maka kamu hanya perlu menunggu sebentar dan aku akan memberikanmu tanaman obat terbaik yang bisa kamu temukan di tempat ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, burung vermilion segera terbang. Dia melayang di atas lemari ramuan obat. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat sosok kecil vermilion bird yang terbang di sekitar gudang farmasi. Temperamen vermilion bird sungguh sangat sederhana, membuatnya merasa itu bukanlah sebuah prestasi sama sekali. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan menindas binatang mitologi. Dengan bantuan burung vermilion, Shen Yanxiao hanya berkeliaran dengan gembira dan santai di sekitar gudang. Paling-paling, dia hanya akan melirik sekilas tanaman herbal di setiap sisi sebelum menyadari bahwa tanaman herbal itu tidak begitu istimewa. Hadiah untuk kompetisi cabang farmasi mungkin terlihat menggiurkan, tetapi pada kenyataannya, ini hanya untuk menantang kemampuan individu. Di gudang besar ini, terdapat 10.000 jenis tanaman obat yang berbeda. Diperlukan banyak kesabaran dan keberuntungan untuk menemukan tanaman obat yang benar-benar bagus, terutama jika Anda hanya punya waktu satu sore. Alasan mengapa Sang Guan Xiao begitu gigih berpartisipasi terus-menerus dalam kompetisi itu kemungkinan besar karena dia belum melihat semua ramuan obat di gudang ini. Shen Yanxiao terus-menerus mengamati beberapa lemari ramuan obat di dekat pintu masuk gudang selama beberapa saat sebelum dia melanjutkan ke bagian terdalam gudang farmasi. Berdasarkan pengalamannya sebagai pencuri, hal-hal baik selalu disembunyikan di sudut terdalam pada umumnya. Ramuan obat di depan kebanyakan hanyalah barang-barang biasa yang bisa dibeli dengan mudah di toko ramuan obat. Shen Yanxiao segera berjalan menuju bagian terdalam gudang farmasi. Saat dia melangkah maju, dia juga melihat perubahan pada label nama di bagian atas setiap lemari ramuan obat di setiap sisi. Sebagian besar ramuan ini digunakan untuk meramu ramuan tingkat menengah. Tampaknya spekulasinya tidak salah. Setelah beberapa saat, Shen Yanxiao akhirnya mencapai puncak gudang farmasi di mana hanya ada beberapa lemari kayu yang diletakkan. Shen Yanxiao berjalan menuju lemari dan dengan cepat melihat nama-nama tanaman herbal di hadapannya. Akan tetapi, meskipun tanaman obat ini lebih mahal daripada tanaman obat yang pernah dilewatinya, harganya masih jauh dari harapan Shen Yanxiao. Aneh, gudang farmasi sebesar ini, tapi aku bahkan tidak menemukan beberapa tanaman obat yang layak untuk dipamerkan. Shen Yanxiao sedikit mengernyit. Tak mengherankan bahwa ramuan-ramuan yang sangat berharga bagi apoteker lain, di matanya, hanya lebih baik disimpan di bawah meja. Hal ini tidak dapat disalahkan padanya. Karena dengan sumber daya keuangannya, selama dia mengeluarkan uang, dia bisa mendapatkan ramuan obat semacam ini. Dia mencari harta karun yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa meneruskan pencariannya. Shen Yanxiao meragukan bahwa spekulasinya sendiri yang bermasalah. Untungnya, burung vermilion di sana telah menemukan sesuatu. Nov Lb. Jen. Hei, gadis bau, ramuan obat apa yang sebenarnya kau cari? Aku menemukan beberapa ramuan obat di lemari di keempat sudut ruangan ini agak berbeda dari yang lain, sebaiknya kau lihat ke sana. Burung vermilion, dengan kecepatan yang mencengangkan, telah selesai mencari-cari di seluruh gudang farmasi. Harus kukatakan bahwa dalam hal mencari ramuan, binatang buas memiliki keuntungan alami. Mereka dapat menggunakan hidung mereka dan mencium aroma ramuan obat untuk menemukan ramuan terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Kemampuan ini tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Bab 328 Perburuan Harta Karun di Gudang Farmasi 3. Di keempat sudut, alis Shen Yanxiao sedikit terangkat. Tampaknya Ouyang Huanyu masih sangat pintar. Dia tahu bagaimana menghindari kelesuan pikiran orang-orang, menyembunyikan ramuan obat yang sangat berharga di tempat-tempat yang paling tersembunyi. Jadi, jika pemenang kompetisi akan mengikuti cara berpikir yang normal, maka kemungkinan besar orang itu akan kehilangan keempat sudut ruangan. Shen Yanxiao segera berjalan menuju sudut timur ruangan. Benar saja, di sudut timur, ada 3 lemari, dan di dalamnya terdapat ramuan obat yang sangat berharga yang masih sulit dibeli bahkan jika seseorang memiliki banyak uang. Satu persatu, ia memeriksa tanaman obat itu. Ia tidak terburu-buru untuk meminumnya. Sebaliknya, ia memeriksa semua lemari di setiap sudut ruangan. Setelah berputar-putar, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Gudang farmasi sekolah Roland Suci memang kaya. Jika mereka menjual semua ramuan obat yang ditemukan di keempat sudut,
dia khawatir bahkan puluhan juta tidak akan cukup untuk mendapatkannya. Dan fakta bahwa dia hanya bisa memetik satu jenis tanaman obat kali ini membuatnya benar-benar tertekan. Hal ini sangat mengecewakan bagi Shen Yanxiao yang terbiasa memetik langsung benda-benda berharga begitu melihatnya. Setidaknya ada 50 atau 60 jenis ramuan obat yang dibutuhkan untuk meramu ramuan pesta darah. Menghadapi masalah sulit dalam memilih, Shen Yanxiao merasa sangat muram. Tak berdaya, ia hanya bisa membuka lemari-lemari itu satu persatu dan memilih ramuan yang paling berharga. Ketika Shen Yanxiao merasa tertekan, dia menemukan ada yang salah dengan sejenis ramuan obat yang disebut White Marsh. Ramuan rawa putih merupakan salah satu ramuan penting dalam ramuan pesta darah. Berdasarkan nilainya, ramuan ini dapat dibandingkan dengan inti binatang ajaib tingkat 8. Namun, White Marsh Herb di lemari itu agak berbeda. White Marsh Herb adalah bunga putih kecil dengan 7 kelopak, dan tepi setiap kelopak memiliki riak-riak. Namun, meskipun White Marsh Herb di depan matanya ini memiliki riak-riak, ada perbedaan tertentu dengan White Marsh Herb pada umumnya, yang membuatnya merasa agak aneh. Wajar saja jika dikatakan bahwa setiap karakteristik tanaman obat itu tetap. Namun, riak-riak di tepi tanaman rawa putih ini bukanlah setengah lingkaran biasa, melainkan memiliki bentuk sudut tertentu. Hanya saja, ada sedikit perbedaan yang jika Anda tidak menyentuhnya secara langsung dan memeriksanya dengan saksama, Anda tidak akan dapat menemukan perbedaan ini. Hal ini membuat Shen Yanxiao sangat bingung dan menduga bahwa ramuan rawa putih ini bermasalah. Pada saat itu, Xiu tiba-tiba membuka mulutnya. Kok tanaman ini ada di sini? Ada nada terkejut yang langka dalam suara Xiu. Shen Yanxiao terkejut sejenak dan segera bertanya, Xiu, apakah kamu tahu tentang ramuan ini? Xiu menjawab, sebenarnya, ini bukan tanaman obat. Tanaman ini adalah tanaman roh iblis yang tumbuh di dunia bawah tempat klan iblis tinggal. Klan iblis tidak akan menggunakan tanaman roh iblis ini untuk membuat ramuan apapun, tetapi mereka akan membudidayakannya bersama dengan 2 tanaman iblis lainnya yang digunakan untuk menangkap iblis. Tanaman klan iblis. Shen Yanxiao tidak menyangka bahwa tanaman yang mirip dengan ramuan rawa putih ini ternyata berasal dari klan iblis. Ya, meskipun tanaman ini mirip dengan salah satu ramuan manusiamu, keduanya tetap saja berbeda secara mendasar. Tanaman roh iblis tidak bisa dimakan. Bahkan iblis dengan kekebalan racun tinggi tidak berani memakannya. Tanaman roh iblis ini sendiri memiliki racun dan elemen gelap yang kuat, jika iblis membudidayakannya bersama bunga kerangka dan rumput peradangan, akan menghasilkan atmosfer yang kaya akan elemen gelap. Klan iblis menggunakan elemen gelap ini untuk membudidayakan iblis yang kuat. Setelah mengonsumsi banyak elemen gelap, iblis akan menghasilkan perubahan tertentu. Iblis mutan ini pernah membawa bencana mengerikan ke benua-benua dalam perang antara dewa dan iblis. Suara Xiu masih sedingin salju, tetapi bercampur dengan sedikit keraguan dan sedikit rasa ingin tahu. Bab 329 Roh Iblis 1. Shen Yanxiao sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin setelah mendengar semua itu, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ini adalah tanaman yang sangat berbahaya. Tetapi mengapa tanaman ini akan tercampur dalam tumpukan tanaman herbal ini? Dia melihat laci lagi yang berisi White Marsh Herb. White Marsh Herb itu tampaknya tidak berbeda dari White Marsh Herb yang biasa. Apakah benda ini sangat berbahaya? Ouyang Huanyu telah membantu Yun Qi dengan ramuan pesta darah yang membutuhkan ramuan rawa putih. Jika Ye Qing dan yang lainnya tidak menyadari perbedaan antara tanaman roh iblis dan ramuan rawa putih, dan menaruhnya di ramuan pesta darah, apakah itu bisa membahayakan Yun Qi? Shen Yanxiao sedang mempertimbangkan apakah akan segera menghancurkan benda ini. Jika tidak, jika apa yang dikatakan Xiu benar, maka apakah itu Ye Qing atau Yun Qi? Mungkin saja tanaman roh iblis dapat melukai mereka berdua. Yun Qi adalah dermawan dan gurunya, dan dia juga berterima kasih kepada Ye Qing. Dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka terluka. Shen Yanxiao mungkin orang yang tidak berperasaan, tetapi dia sangat menghormati orang tua yang sangat peduli padanya. Hal yang sama juga terjadi ketika dia mempelajari seni mencuri. Saat itu, dia hanyalah orang kecil yang tidak dikenal dalam organisasi, dan dia bisa menjadi korban organisasi kapan saja. Jika pencuri dewa sebelumnya dalam organisasi tidak menyukainya dan mengajarinya keterampilan mencuri, dia takut dia tidak bisa menjadi pencuri dewa yang terkenal di dunia. Shen Yanxiao sangat menghormati gurunya yang telah mengajarkannya seni mencuri.
Tuannya pernah mengatakan kepadanya bahwa sebagai orang yang tidak bermoral yang hidup dalam kegelapan, segalanya bisa ditinggalkan, kecuali kesetiaan kepada tuannya. Shen Yanxiao mengingat kata-katanya dengan sangat jelas. Baginya, meskipun seorang guru hanya mengajarinya 1 hari, ia sudah menganggapnya sebagai ayahnya seumur hidup. Prinsip inilah yang selalu dipegangnya. Xiu berkata, jika digunakan untuk membuat obat dan ramuan, itu akan menjadi racun yang paling mengerikan. Dengan pencapaian pengobatan manusia, sama sekali tidak akan ada obatnya. Namun, ini akan menjadi tanaman yang sempurna di seluruh dunia untuk menawan setan. Shen Yanxiao merenungkan kata-kata Xiu. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Xiu selalu mengisyaratkan sesuatu. Benda ini benar-benar dapat menghasilkan elemen gelap. Jika aku ingat dengan benar, kau pernah berkata sebelumnya bahwa jika kau ingin memulihkan kekuatanmu, kau harus menyerap elemen gelap dalam inti kristal, dan iblis itu sendiri juga dapat menghasilkan elemen gelap. Apakah kau dapat mengekstraknya langsung dari mereka? Jumlah inti kristal yang dibutuhkan Xiu sekarang terlalu banyak. Bahkan jika dia mengumpulkan semua inti kristal Kekaisaran Longxuan, dia khawatir akan tetap sulit memenuhi kebutuhannya. Jika tanaman roh iblis begitu kuat, bukankah akan lebih baik jika dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya sendiri? Xiu berpikir sejenak sebelum berkata, meskipun begitu, jika hanya mengandalkan tanaman roh iblis, aku khawatir dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk memanfaatkannya. Jika kau dapat menemukan bunga kerangka dan rumput peradangan, dan menanam ketiganya bersama-sama, mereka memang dapat menggantikan inti kristal. Dengan begitu, aku hanya perlu waktu 1 bulan untuk memanfaatkan elemen gelap yang diciptakan oleh ketiga tanaman itu dan membantumu membuka segel keempat. Hanya butuh waktu sebulan. Mata Shen Yanxiao langsung berbinar. Berdasarkan kecepatannya saat ini dalam mengumpulkan inti kristal, setidaknya akan memakan waktu lebih dari setahun sebelum dia bisa membuka segel keempat, dan ini masih merupakan kasus memiliki jumlah inti yang cukup. Namun, karena perolehannya yang besar, jumlah inti kristal di Kekaisaran Longxuan sekarang terus menyusut. Bab 330 Roh Iblis 2. Dapat dikatakan bahwa suatu hari, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan apapun lagi. Jika dia benar-benar bisa mengumpulkan semua tanaman itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang inti kristal. Dia bahkan bisa menggunakan sisa inti kristal itu pada Purple Baron miliknya. Diketahui bahwa jumlah inti kristal tidak cukup lagi, jadi semua inti yang dikumpulkannya telah diberikan kepada Xiu. Baron Ungu telah bersamanya sejak lama, tetapi dia belum pernah menggunakan satu pun inti pada benda itu. Di mana aku bisa menemukan bunga kerangka dan rumput peradangan? Shen Yanxiao tidak bisa menahan godaan. Dia hanya berharap kedua tanaman ini tidak tumbuh di wilayah klan iblis, atau dia akan terlalu lelah untuk mendapatkannya. Xiu berpikir lalu berkata, aku tidak yakin di mana tanaman ini tersebar di dunia manusia. Yang kutahu bunga kerangka umumnya tumbuh di tempat berkumpulnya para iblis, dan pasti ada cukup banyak mayat yang bisa menjadi nutrisi bagi pertumbuhan bunga kerangka. Sedangkan rumput peradangan, tumbuh di sarang Phoenix. Phoenix. Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Phoenix di dunia ini tidak sama dengan yang ada dalam ingatannya. Phoenix di sini juga merupakan sejenis binatang ajaib. Namun menurut catatan buku, kelangkaan binatang ini dapat menyamai Phoenix yang dikenalnya. Pangkat Phoenix tampaknya tidak tinggi, jadi jika aku menemukannya, aku akan mencobanya. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Buku itu mencatat bahwa Phoenix adalah binatang tingkat 8 atau 9. Jika itu hanya binatang ajaib tingkat tinggi, dia sekarang memiliki burung vermilion, binatang mitologi tingkat 12 ini. Bukankah akan mudah untuk berurusan dengan Phoenix? Tetapi saat ini, seakan-akan baskom berisi air dingin dituangkan ke seluruh tubuh Shen Yanxiao. Phoenix peringkat 8 atau 9. Apakah kau berbicara tentang seorang anak yang baru saja lahir? Phoenix memiliki kekuatan peringkat 8 sejak lahir, hingga dewasa ia akan langsung naik ke lebih dari 10 peringkat. Bahkan jika ia hampir setara dengan Vermilion Bird, Phoenix memiliki sifat alami yaitu kelahiran kembali. Jika tempat di mana mereka meninggal dikelilingi oleh unsur-unsur api yang kuat, mereka tidak hanya akan terlahir kembali, tetapi juga akan menerobos dari peringkat 12 langsung ke peringkat 13 bahkan, menjadi Holy Beast yang legendaris. Tingkat 13. Binatang Suci. Shen Yanxiao menelan ludahnya. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan binatang suci. Vermilion Bird memiliki kekuatan peringkat 12,
dan dia sudah bisa menghancurkan semua binatang buas di benua ini tanpa tekanan apapun. No.com. Seekor binatang mitologis sudah cukup untuk membuat keluarga Shen bangkit dari klan kecil dan tidak dikenal menjadi kekuatan besar yang membantu Kaisar Kekaisaran Long Xuan dalam mendirikan sebuah negara. Lalu, jika itu adalah binatang suci, dia tidak bisa membayangkannya. Shen Yanxiao menoleh untuk melihat burung vermilion yang tangannya terlipat di dadanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Burung vermilion, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan binatang suci?" Vermilion Bird sedikit mengernyit. Dia bergumam dengan enggan, "Apa kau bercanda denganku? Membuatku membandingkan diriku sendiri, binatang mitologi dengan binatang suci, sama saja dengan membandingkan binatang sihir tingkat tinggi itu dengan diriku sendiri." Binatang ajaib tingkat tinggi dan binatang mitologi. Shen Yanxiao teringat bahwa Shen Feng bahkan tidak mengedipkan mata ketika ia menghadiahkan binatang ajaib tingkat 28 untuk mengundang orang bijak dari domain dewa dalam membangkitkan burung vermilion. Jika tidak sulit untuk menangkap binatang ajaib tingkat 8, Shen Feng tidak akan tertekan dan mengirim lebih dari 10 kepala untuk tugas itu. Ini adalah perbedaan antara binatang ajaib tingkat tinggi dan binatang mitologi. Dan dengan ini, seseorang juga bisa secara tidak langsung menebak perbedaan antara binatang suci dan binatang mitologi. Mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Bayi yang baru lahir memiliki level binatang ajaib tingkat 8, kemudian ketika ia menjadi dewasa, ia akan memiliki level binatang mitologi. Ketika ia bertemu dengan elemen api yang kuat dan terlahir kembali, ia akan menjadi binatang suci yang legendaris. Ia sekarang merasa bahwa mengambil rumput peradangan dari sarangnya adalah proses yang sangat menakutkan.